Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 9 yang terdiri dari Fadilatun Nikmah, Siti Aisyah, dan saya sendiri Siti Sofia akan menjelaskan tentang manajemen peserta didik. Selanjutnya yaitu rumusan masalah tentang manajemen peserta didik. Nah, yang pertama di sini pengertian manajemen peserta didik. Yang kedua itu tujuan manajemen peserta didik. Yang ketiga fungsi manajemen peserta didik. Yang keempat prinsip manajemen peserta didik. Serta yang terakhir yaitu ruang lingkup manajemen peserta didik. Pengertian manajemen peserta didik. Nah, manajemen peserta didik ini merupakan gabungan dari dua kata yang terpisah, yang terdiri dari kata manajemen dan peserta didik. Nah, kedua kata ini memiliki makna yang berbeda namun saling berinteraksi satu sama lain. Nah, apabila dua kata ini dimasukkan menjadi satu kesatuan, memiliki makna sebuah aktivitas yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi dalam mengelola peserta didik, mulai dari perencanaan dan pendaftaran sampai kepada menetapkan peserta didik lulus dari lembaga tempat mereka mendapatkan ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya suatu sekelompok orang ataupun organisasi di mana mereka mengelola peserta didik mulai dari perencanaan, kemudian pendaftaran sampai peserta didik itu lulus dari tempat ataupun lembaga yang mereka naungi, kayak gitu. Nah, selanjutnya yaitu menurut para ahli tentang manajemen peserta didik. Yang pertama menurut Hardianto. Nah, menurut Hardianto yaitu proses untuk mengatur segala bentuk kegiatan dari hal berhubungannya dengan peserta didik maupun sumber daya lainnya agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Jadi kalau menurut Hardianto ini di mana kegiatan yang dilakukan yang saling berhubungan dengan peserta didik maupun sumber daya lainnya yang dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, kayak gitu. Sedangkan menurut Hendrayat Sutopo dan Wasti Suwimanto, penataan atau pengaturan segala yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu dari mulai masuknya peserta didik sampai dengan keluarnya peserta didik tersebut dari suatu sekolah atau lembaga. Nah, berarti kalau menurut Hardayat ini yaitu penataan atau pengaturan segala yang berkaitan dengan peserta didik, yaitu entah itu mulai dari awal mula masuknya peserta didik dalam suatu lembaga, terus sampai peserta didik itu maksudnya keluar itu lulus, kayak gitu, dari suatu lembaga itu. Jadi kesimpulannya yaitu tentang manajemen peserta didik adalah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah sejak peserta didik masuk ke sekolah sampai dengan peserta didik lulus dari sekolah atau lembaga, bahkan menjadi alumni. Selanjutnya adalah tujuan manajemen peserta didik. Dibagi menjadi dua tujuan, yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Pada tujuan umum manajemen peserta didik adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut dapat menunjang proses belajar mengajar di sekolah sehingga dapat berjalan lancar, tertib, teratur, serta dapat memberikan kontribusi secara nyata terhadap pencapaian tujuan pembelajaran dan tujuan sekolah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, manajemen peserta didik memiliki beberapa kegiatan, seperti penerimaan peserta didik baru, kegiatan kemajuan belajar, bimbingan dan pembinaan disiplin. Selanjutnya adalah tujuan khusus. Yang pertama adalah diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta psikomotorik peserta didik.
Yang kedua, sebagai wadah untuk peserta didik, yaitu sebagai tempat penyaluran aspirasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, sebagai wadah untuk menyalurkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang terakhir adalah dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut, sehingga peserta didik dapat belajar dengan baik dan dapat mengejar cita-citanya. Selanjutnya adalah fungsi manajemen peserta didik. Secara umum, fungsinya adalah sebagai wadah bagi peserta didik untuk mengembangkan diri seoptimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi individualitasnya, sosialnya, aspirasinya, kebutuhannya, dan potensi lain peserta didik. Secara lebih terperinci, dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik. Fungsi ini diharapkan dapat membuat peserta didik mampu mengembangkan potensi individualitasnya, seperti kemampuan umum, yaitu kecerdasan, kemampuan khusus, yaitu bakat, serta kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua adalah fungsi yang berkenaan dengan pengembangan segi sosial peserta didik. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat peserta didik sebagai makhluk sosial. Peserta didik mampu bersosialisasi dengan teman sebaya, orang tua, keluarga, dengan lingkungan sekolah, dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Yang ketiga adalah fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi ini diharapkan mampu membuat peserta didik bisa menyalurkan hobi, kesenangan, dan minatnya yang dapat menunjang ke perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan. Dan yang terakhir, fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik. Fungsi ini dapat membuat peserta didik sejahtera dengan asumsi bahwa jika peserta didik senang dan sejahtera, maka mereka akan belajar dengan baik dan senang dalam mengembangkan bakatnya masing-masing. Selanjutnya adalah prinsip dari manajemen peserta didik. Nah, dalam manajemen peserta didik ini, prinsip mengandung arti bahwa dalam rangka mengatur atau mengelola peserta didik, prinsip yang ada haruslah menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan. Nah, dalam prinsip ini merupakan sesuatu konsep sosial yang harus dipegang teguh dan dijadikan sebagai suatu pedoman dalam menjalankan tugas. Setiap jenis pekerjaan hingga setiap aspek bidang memiliki prinsip masing-masing yang berguna sebagai suatu tuntutan serta komitmen untuk menjalankan tugas dengan baik. Begitu pula dalam pendidikan, khususnya pada pembahasan kali ini adalah manajemen peserta didik memiliki prinsip tersendiri yang harus dipegang dan dipedomani dalam memanage peserta didik di suatu lembaga pendidikan. Terdapat beberapa prinsip dari manajemen peserta didik. Yang pertama, yaitu harus mengacu pada peraturan yang berlaku. Yang kedua, dipandang sebagai bagian keseluruhan manajemen kelembagaan. Yang ketiga, kegiatan manajemen peserta didik harus diupayakan untuk mempersatukan peserta didik yang mempunyai keragaman latar belakang dan perbedaan untuk kemudian diarahkan agar saling memahami dan saling menghargai. Prinsip yang selanjutnya adalah kegiatan dalam manajemen peserta didik diarahkan sebagai upaya dalam mengatur perkembangan potensial peserta didik. Dan prinsip yang kelima, segala kegiatan dalam manajemen peserta didik harus dapat mendorong serta memacu kemandirian peserta didik. Prinsip yang terakhir yaitu kegiatan manajemen peserta didik harus dapat berjalan secara fungsional bagi kehidupan peserta didik baik di sekolah maupun pada masa depannya. Nah, selanjutnya adalah ruang lingkup dari manajemen peserta didik.
Nah, ruang lingkup di sini merupakan suatu kegiatan yang ada di sekolah, tentunya tidak terlepas dari membantu peserta didik itu untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Implementasi dalam mengembangkan potensi tersebut tidak terlepas dari kemampuan peserta didik untuk mengikuti program-program yang ada pada sekolah. Untuk menciptakan kondisi yang mengharuskan, peserta didik dapat mengikuti program-program di sekolah. Sangat dibutuhkan strategi dari kepala sekolah untuk menciptakan suasana yang nyaman agar peserta didik dapat optimal mengikuti seluruh program yang ditawarkan oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, ruang lingkup manajemen peserta didik ini tidak hanya terfokus kepada pencatatan saja, namun memiliki aspek yang lain. Di antaranya seperti membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada pada tiap diri individu peserta didik itu di sekolah. Mengenai dari ruang lingkup manajemen peserta didik, ini ada beberapa pembagian. Yang pertama, ruang lingkup manajemen peserta didik yaitu perencanaan peserta didik. Nah, langkah awal yang dilakukan adalah menentukan perencanaan terhadap peserta didik dengan perencanaan yang sudah matang, kemudian disusun dengan rapi, diharapkan dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang nantinya itu akan muncul di kemudian hari serta dapat ditangani sesegera mungkin dengan cepat. Ruang lingkup yang kedua yaitu pembinaan peserta didik. Nah, kemudian pembinaan peserta didik ini merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh pihak sekolah kepada peserta didik agar peserta didik itu mendapatkan berbagai macam pengalaman belajar di lingkungan sekolah yang nantinya akan menjadi bekal hidup di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ruang lingkup yang ketiga yaitu sebagai evaluasi peserta didik. Evaluasi terhadap peserta didik ini sangat perlu dilakukan karena bagian dari upaya pihak pengelola, dalam hal ini sekolah, untuk mengetahui sejauh mana sih proses dan pengalaman belajar yang didapatkan oleh peserta didik, mulai dari perkembangan kognitif, afektif, serta psikomotorik. Nah, dengan demikian pihak sekolah bisa mengatur performa peserta didik itu dalam mengikuti tahapan-tahapan program yang ditawarkan oleh pihak sekolah. Dan ruang lingkup yang keempat yaitu mutasi peserta didik. Nah, mutasi peserta didik ini merupakan bagian dari problem dunia pendidikan. Maka mutasi dan dropout ini perlu diselesaikan dengan baik agar tidak menjadi permasalahan yang berlarut-larut yang dapat mengganggu proses belajar peserta didik. Kemudian, dalam konteks mutasi terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu mutasi extern dan yang kedua adalah mutasi intern. Mutasi extern ini merupakan mutasi yang dilakukan antara satu sekolah ke sekolah lainnya. Sedangkan mutasi intern ini merupakan perpindahan kelas dan atau kenaikan kelas. Namun yang menjadi perhatian dalam melaksanakan mutasi hendaknya tidak merugikan dari satu pihak ke pihak lainnya. Mungkin ini presentasi dari kelompok 9. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan materi mengenai manajemen peserta didik, kami kelompok 9 meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.